Nggak ada ruginya saling mengampuni, nggak ada ruginya. Suami istri jangan ingat salah-salah yang dulu, jangan. Hari ini juga setiap kita harus ada dalam damai sejahtera surga. Rendahkan hati berdua, saling minta ampun. Ayat terakhir 1 Timotius 2 ayat 8. Dengarkan tugas suami sekarang. Mengapa Tuhan memberikan tugas suami seperti ini? Mulai hari ini harus ada perubahan dalam keluarga kita. Ini bagian terakhir. Suami punya tugas yang gak main-main. Bukan cuma cari duit untuk keluarga, lebih daripada itu. Dan khususnya laki-laki, baca yang kuat. Istri yang bawa Alkitab, suami tidak. Sorong Alkitabnya kepada suami, suruh baca. Ini penting sekali. Udah, mari kita baca. 1, 2, 3. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana siapa orang laki-laki suruh apa? Mabuk begitu. Disuruh apa? Berdoa. Dengan apa? Menadahkan tangan yang suci tanpa marah, tanpa perselisihan. Secara fakta di semua gereja, kalau ada ibadah doa, ada jam doa, yang lebih banyak datang laki atau perempuan? Nah, itu yang salah pasti pendetanya. Dengar ini Bapak, yang salah pasti pendeta. Alkitab mengatakan yang berdoa itu ternyata suami. Mulai hari ini ibu-ibu berhenti berdoa supaya bapak yang berdoa. Serius, Alkitab bilang begitu. Ternyata selama ini gereja salah ngajar. Banyak pendeta meminta ibu-ibu berdoa. Tidak. Firman mengatakan suami yang berdoa. Mengapa? Perjanjian Lama menuliskan yang berdoa sambil menadahkan tangan itu hanya satu jabatan. Siapa dia? Imam. Betul, imam. Di dalam perjanjian Lama tidak boleh ada imam perempuan, harus laki. Apakah Tuhan diskriminasi? Tidak. Sebab kepala itu yang jadi imam, bukan tubuh. Ini bukan bicara kelas, tidak. Ini bicara fungsi dan tugas. Jadi kalau kaki pakai sepatu, tangan tidak boleh iri pakai sepatu juga. Ngerti contoh itu? Kalau tangan pakai arloji, jam tangan, kaki tidak boleh iri, minta jam tangan, jam kaki juga. Nah itu kan bicara fungsi, bukan bicara perbedaan kedudukan. Tidak. Nah sekarang kita lihat suami-suami, satu-satunya peristiwa yang menuliskan fungsi imam yang angkat tangan berdoa itu ada di Keluaran 17. Hari itu Israel diserang oleh Midian. Masih ingat? Perangnya dahsyat sekali. Lalu Musa punya inisiatif. Aku sudah tua, biar aku sembahyang. Yosua yang mimpin perang. Masih ingat? Lalu Israel menang kalau Musa bagaimana? Waktu mengangkat tangan ke surga. Dengarkan suami-suami. Sekarang kita mencapai pada klimaksnya. Ternyata setan bekerja di keluarga kita bukan karena istri kita, tapi karena kita. Setan akan melihat bagaimana fungsi suami dan ayah di rumah itu. Kalau suami dan ayah di rumah itu malas berdoa, tidak mau tahu, hidupnya kacau, maka setan akan masuk ke rumah itu. Dengarkan sekarang. Saya harus berkata apa adanya dalam nama Yesus. Surga minta kalau suami berdoa mengangkat tangan. Syaratnya satu, tangan yang suci. Suami, sekali saja kita pernah pukul istri kita, dengar, dan tidak pernah minta maaf pada istri, tangan kita jadi najis.
berdoa sampai capek tangan terangkat ke surga, surga nggak akan dengar doa suami. Dan lihat kasusnya, ketika Musa turun tangan karena kelelahan, Amalek yang menang, Israel kalah. Dengarkan ibu bapak, kalau anak-anak kita sakit penyakitnya nggak ganti-ganti, maaf, nggak bersembuh-sembuh, ganti berganti. Kalau anak-anak kita diserang oleh si jahat, jadi nakal, jadi macam-macam. Dengar suami istri, itu penyebabnya karena papa di rumah itu nggak jadi imam yang betul. Apabila seorang ayah tidak bisa berdoa sambil menadahkan tangan ke atas, nggak harus tangan fisik yang kita angkat, tidak. Itu tanda pertobatan. Maka setan akan menyerang rumah tangga kita. Masalah ekonomi, sakit, kesehatan, semuanya dikacaukan karena setan menyerang habis-habisan di keluarga kita. Suami-suami malam ini sebelum tidur, jadilah imam yang benar di rumah. Mengangkat tangan artinya bawa istri, anak-anak kita ke surga di dalam doa-doa kita.